limited banget. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di dunia MC wedding, nah pelajari dulu fundamentalnya seperti apa. Karena di sini kita nggak cuman, harus seru-seruan, tapi juga harus memimpin, prosesi sakralnya juga. Bayangin loh, ini mempertemukan 2 keluarga, 2 insan yang akan, menikah, perjanjian suci. Kalau dalam Islam itu mitsaqan ghalidha, itu perjanjian sehidup sesurga yang akan menuntun kedua insan ini menjalankan ibadah terpanjang dalam kehidupannya. Bayangkan loh teman-teman. Ya, jadi memimpin MC, memandu MC wedding itu harus membutuhkan, effort yang luar biasa, ya. Next. Nah, agenda malam ini kita akan bahas tentang peran utama MC wedding dan mindset dasar MC wedding, serta nanti ada Q&A kalau masih ada waktu ya. Sip. Nah, ini dia peran utama MC wedding. Nah, tugas MC wedding adalah sebenarnya menjaga flow, mood, dan ritme dengan anggun. Yaitu mengarahkan jalannya acara, menjaga flow agar tidak patah, menjaga mood keluarga dan tamu, menjaga ritme agar tetap elegan, menjadi penghubung antara wedding organizer, keluarga, dan vendor. Ya, menjadi MC wedding itu kita bukan menjadi seorang performer, kita ini penjaga alur. Kalau flow-nya lancar, tamunya nggak sadar, kalau flow-nya patah, semua pasti matanya menuju ke MC. Ya, tantangannya di situ. Mood pun kita yang bentuk tuh, bukan dibuat heboh, tapi dibuat nyaman dan terhormat. Nah itu tantangannya tuh. Jadi nggak bisa terlalu heboh banget gitu ya. Kalau di acara akad, nggak bisa tuh heboh-hebohan. Ya. Dan ritmenya harus pas. Nah ini dia. Tidak terburu-buru, tidak lambat, anggun, terukur, yang semua itu membuat sebuah acara terasa rapi. Ya teman-teman. Jadi di situ peran utama seorang MC wedding. Sebentar, biar ini dulu. Oke, sip ya. Jadi peran utamanya adalah menjaga flow, mood, dan ritme dengan anggun. Jadi kita menjadi seorang MC wedding, kalau ada yang bilang, "Wah MC wedding mah template," nggak juga sebenarnya, nggak banget malah. Jadi sepanjang saya memandu MC wedding, itu di setiap event-nya pasti ada aja sesuatu, dalam tanda petik ya, pasti ada aja yang harus kita selesaikan. Bayangkan ada yang pernah, pengantinnya bad mood, orang tuanya pengantinnya bad mood, ada yang, eee, penghulunya datangnya telat, terus ada juga, pengantin prianya datangnya telat. Nah itu gimana tuh? Ya, eee, MC wedding tuh sekompleks itu sebenarnya ya, memandu acara. Jadi di paginya biasanya kita, akan nikah dipandu dengan cara yang sakral, kemudian di siangnya setelah sakral kita, acara resepsi itu harus rame. Nah, 2 hal itu, 2 hal yang sering bertolak belakang itu harus ada dalam satu tubuh MC wedding. Next, nah kita akan perjelas di sini, menjaga flow, mood, dan, ritme dengan anggun. Jadi, MC wedding bertugas memastikan acara berjalan mulus, tanpa terasa dipaksa, flow-nya tetap rapi, mood-nya nyaman, dan ritmenya elegan. MC lah yang menjaga kehormatan suasana, lembut, terukur, dan tidak berlebihan, ya. Jadi kita harus mengatur itu semua. Bayangin, terutama, ketika kita mandu konsep mingle, islami, tanpa musik. Nah, gimana tuh? Ya, dan itu ada aja yang seperti itu. Kalau kita ada musik misalnya ada home band, itu kita bisa lempar keseruannya ke home band. Ya atau enggak kita bisa flash mob lah dan sebagainya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan, "Kang, kita mau acaranya itu mingle." Mingle itu berarti si pengantin itu tidak duduk di pelaminan, dia beredar, menghampiri meja-meja tamu, kemudian tanpa ada musik. Itu MC sangat berperan banget, ya, ngejaga flow, ngejaga mood. Kalau kitanya diem diem aja, nanti audiensnya bengong, "Ini MC ngapain sih?" Gitu ya. Ya tapi kalau kitanya ngomong terus juga, "Ini ngomong terus sih MC-nya?" Nah, itu harus dijaga sedemikian rupa. Jadi ngejaga flow, ngejaga mood, dan ritme dengan anggun. Kemudian flow itu aliran acara yang tidak patah, ya. Jadi setiap alirannya tuh smooth aja gitu, nggak kerasa. Yang paling the best itu ketika audiens nganggap, "Oh nggak kerasa ya, udah siang lagi. Oh nggak kerasa ya, udah, mau selesai acaranya." Nah itu ya. Ya yang dijaga oleh MC adalah kesiapan keluarga dan wedding organizer. Nah ini juga penting banget.
Karena ada juga beberapa keluarga yang memang misalnya, pengantin prianya datang dari jauh gitu, itu harus disiapin tuh dari awal-awal. Kemudian timing setiap transisi. Nah, kita juga harus ngebaca walaupun ada rundown nanti ketika kita, dikasih di flow acara, tapi tetap aja keterlambatan, ada yang terlambat, ada yang terlalu cepat. Nah, itu gimana ngaturnya tuh, ya. Atau tantangannya biasanya kalau di Bandung itu ketika, sambutan, eee, kedua belah pihak keluarga, ya. Kalau di Bandung ada yang namanya kalau di, Jogja mungkin ada juga sama ya, ada yang namanya serentampi. Ya, atau pasrah temanten. Jadi dari pihak keluarga pria ada perwakilannya menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian nanti dari keluarga wanita juga menyampaikan, penerimaan. Nah itu kalau di Sunda, itu kalau di Bandung, itu yang sambutan itu lama banget. Misalnya di rundown misalnya 5 menit, mereka bisa 10 sampai 15 menit. Itu bukan sambutan tapi tausiah nih jatuhnya ya. Kadang-kadang kalau sama pantun aja itu udah 5 menit tuh pantun pembuka tuh. Ya makanya kita harus, tahu caranya ngebisikin atau ngasih tahu nanti sebelum, apa, si, perwakilan di keluarga itu naik, kita bisikin, "Pak, nanti 5 menit ya," gitu. Kalau udah lewat 5 menit kita juga harus bisa ngasih tahu gimana, ngasih kode lah dan sebagainya tanpa merasa tersinggung, ya. Karena ada beberapa orang yang memang merasa dituakan itu merasa, "Oh gue, senior di sini, gue, apa, yang dituakan nih, gue ngomong aja terus." Ada yang seperti itu, ya. Jadi itu penting banget. Ya. Kemudian bridging lembut. Nah, ya bridging lembut kita sampaikan. Jadi kalau saya sering bilang di beberapa event, tugas MC itu kalau bukan cuman nganterin satu segmen acara ke segmen acara lainnya dengan cara, "Baik, acara selanjutnya adalah bla bla bla." Nggak seperti itu, ya. Kalau cuman gitu doang, nggak usah pakai MC, pakai kurir aja, murah, ya. Jadi bridging-nya harus lembut. Jadi sebelum, apa, kalau di wedding itu sebelum bukan pemateri, sambutan misalnya sambutan keluarga pria itu di-bridging dulu sama kita. Sebelum, sambutan penerimaan ada bridging dulu. Jadi flow-nya halus, boleh dibuka dengan pantun kah, atau dengan narasi puitis kah, gitu ya. Ketika pengantin wanita datang, itu juga di-bridging juga tuh. Tidak hanya sekedar, "Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sambut kedatangan pengantin wanita." Boleh tepuk tangan? Enggak seperti itu. Itu biasa banget, ya. Kemudian menghindari kekakuan dan kebingungan. Jadi jangan sampai audiens itu, ngerasa kebingungan sepanjang acara, "Ini acaranya ngapain sih? Setelah ini ngapain sih? Ieu nanaonan sih?" Kalau Rasulullah bilangnya gitu ya. Nah, jadi flow yang baik itu tidak terlihat tapi sangat terasa, ya. Jadi mau tantangannya menjadi seorang MC wedding, kalau bagus biasanya, jarang yang muji gitu. Karena acara tuh belajarnya lancar aja. Tapi kalau sekalinya ada kesalahan, deh, nah itu pasti semua mata tertuju sama kita tuh, ya. Next, mood. Nah, ini suasana emosional ruangan. Ya, yang diatur MC di sini ketika wedding adalah kenyamanan keluarga, ketegangan pengantin tuh, pasifnya tamu, suasana ruangan agar tetap hangat dan sopan. Kenyamanan keluarga, misalnya yang banyak terjadi ketika di MC wedding adalah keterbatasan kursi. Ya, jadi kita harus bisa nge-announce, apa, memberitahukan kepada keluarga besar dan para tamu undangan, karena kursinya terbatas maka sebagian harus berdiri terlebih dahulu. Nah itu disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian ketegangan pengantin. Jadi pengantin itu, banyak juga yang tegang loh teman-teman, ya. Karena di momen pertama kali gitu ya, tegang diliatin orang, atau enggak tegang mau akad nikah. Nah itu kita sebagai seorang MC itu harus bisa mencairkan suasana. Kita harus personal touch dengan mereka, kenalan dulu, ya ajak ngobrol dulu, "Akang gimana, teteh gimana?" Ya itu harus loh, harus banget. Bahkan sempat ada kejadian saya, si pengantin prianya, itu setelah akad nikah, nggak mau masuk lagi untuk kirab. Alasannya, ini agak lucu, karena, nggak dia tidak mau diiringi dengan lagu yang sudah disiapkan. Jadi keluarga besarnya sudah nyiapin lagu dengan saksofon, kirabnya, apa, modern. Nah, dia cuma pengen kirab kalau lagunya My Chemical Romance. Bayangin coba, di acara wedding kita, si pengantin prianya itu nggak mau masuk lagi buat kirab,
kecuali diiringi sama musiknya My Chemical Romance. Ya itu salah satu pengalaman unik ya. Nah itu peran MC tuh sebenarnya di situ, ngejaga suasana gimana. Antara, ngeyakinin si pengantin prianya untuk bisa, "Nggak, udah deh, nggak apa-apa, nggak usah pakai Chemical Romance," gitu, nyalain aja yang udah disediain. Atau kita ngebujuk keluarga besarnya, buat memenuhi kebutuhan keinginan si pengantin prianya. Itu juga challenging banget, ya seperti itu, ketegangan pengantin. Kemudian pasifnya tamu. Nah banyak tamu-tamu yang, eee, di beberapa tempat itu, datar gitu, nggak chill, nggak rame gitu. Nah ini peran MC juga harus krusial di sini, ya. Harus bikin suasana jadi tetap, flow-nya enak gitu, tetap rame, nyaman gitu. Boleh kita ajak mungkin disapa gitu, atau enggak main tebak-tebakan dulu gitu ya. Dan karena di MC wedding juga bukan berarti kita nggak boleh bercanda, ada caranya ya. Bahkan ketika akad, di prosesi akad di pagi hari, yang prosesnya sakral, itu kita boleh kok ngeluarin jokes. Karena itu suasananya tegang tuh, biar biar agak santai dikit, rilis sedikit, kita boleh kok keluarin jokes. Di awal kah keluarin jokes-nya atau di tengah-tengah, tapi ada caranya memang, ya. Nggak yang heboh banget gitu ya, nggak yang seperti itu, yang kita jadinya aneh. Kemudian, suasana ruangan agar tetap hangat dan sopan. Oke, saya cepet ya teman-teman. Kemudian ritme tempo acaranya dari awal sampai akhir, tidak terburu-buru, tidak melar, kemudian setiap sesi punya ruang. Nah, ini kita harus kasih, ruang tersendiri buat setiap sesi untuk, khidmatnya dapat gitu. Tamu tidak merasa menunggu. Nah, ini juga penting banget ya, ngejaga ritme. Next, nah ini mindset dasar MC. Nah, ini, yang banyak, dipertanyakan ya. Suara itu bonus, mindset-nya adalah pondasi, ya. Yang pertama adalah ketenangan, MC yang panik sama dengan ruangan ikut panik. Kemudian presence, fokus penuh pada detail ruangan. Kemudian sense, membaca keluarga, waktu, dan situasi. Jadi kita dikasih cue card, itu bukan buat dibaca sebenarnya, buat pegangan aja. Cue card itu, ada cara membacanya, ya. Kemudian empati, bicaranya dengan hati bukan sekedar teks, ya. Banyak orang lagu mulai jadi MC karena merasa suaranya kurang bagus, banyak yang kayak gitu, ya. Padahal dia punya potensi tuh, dia berani misalnya, bisa ngejok dan sebagainya. "Ah, Kang, saya mah suaranya pas-pasan." Padahal ada yang namanya olah vokal prima, teman-teman. Di mana kita bisa memaksimalkan, suara kita, mau itu suara kalian ngebas, suara kalian cempreng lah atau gimana, itu bisa maksimal dengan cara olah vokal prima. Itu ada caranya, ya. Saya nggak bisa jelasin di sini karena waktunya kita mepet, ya. Nanti mungkin di kelas yang lanjutan saya akan jelasin tentang olah vokal prima. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga nih, banyak kesalahan MC pemula adalah terlalu banyak ngomong, ya. Kadang-kadang tugas kita kan ngomong, iya, tapi ketika di beberapa hal kita kasih juga ruang untuk audiens, ruang untuk, pengantin, ruang untuk keluarga untuk flow sejenak menikmati suasana. Ketika setelah misalnya, sungkeman, kita biarkan dulu mereka narik nafas dulu, menyeka air mata dulu gitu ya. Atau terlalu ingin terdengar MC, nah ini juga tuh ya, kadang-kadang nadanya berlebihan ya, pakai intonasi yang mohon maaf saya pernah dengar itu, ini mah kayak announcer di stasiun kereta api ya gitu. Itu nggak kayak gitu ya. Jadi MC itu tetap harus punya nada tersendiri, intonasinya dijaga tapi tidak seperti pengumuman gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian nada nada tidak suara tidak sesuai suasana. Nah, ini juga ya. Kalau di formal pakainya do re, kalau di informal, pokoknya re mi fa sol. Itu kita harus tahu tuh. Kemudian mengandalkan hafalan bukan sense. Nah, ini buat musisi pemula biasanya, ngapalin hafalan. Oh, jadi besok saya harus menghafal ini nih. Padahal nggak kayak gitu, teman-teman, ya. Yang dirasa itu adalah kepekaan kita. Ya, jangan lupa tugas dasar seorang MC adalah pandai merangkai kata. Ya, itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena waktunya singkat seperti ini, yang kita bahas malam ini tuh baru pondasinya aja, baru kulit luarnya aja, baru 5% dari ilmu MC Wedding. Pertanyaannya, siap nggak naik satu level yang benar-benar belajar ilmunya? Nah, nanti di kelas selanjutan kita akan belajar gimana caranya melatih olah vokal prima, kemudian nanti ada tips buat membaca cue card, karena cue card itu sebenarnya dipegang, dibawa, bukan untuk dibaca dan diplototin terus.
ya ada caranya. Kemudian ada intonasi, dan lain sebagainya, ya. Peran dan tanggung jawab, teknik interaksi dengan pengantin, adab ketika MC wedding itu seperti apa. Dan nanti juga kita akan ada bonus tips ice breaking dan hiburan elegan di acara akad nikah, dan tips mendapatkan job pertama buat teman-teman yang masih pemula banget dan pengen dapetin nih job pertama MC wedding. Mungkin gitu aja sharing untuk kali ini Kang Indra. Mangga saya persilakan